Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, hari ini bahasa Arab oleh Ustazah Sarah. Nah, di pembelajaran kali ini kita bahas dulu tentang tema, lalu nanti tentang materinya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukmah. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang TFP terlebih dahulu. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtemanya subtema 2 tentang penemu dan manfaatnya. Oke, selanjutnya manfaat penemuan. Nah, manfaat penemuan kita nyanyikan lagu temanya terlebih dahulu seperti biasanya. Nadanya nada lagu Sherina tentang persahabatan. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Setiap penemuan di dunia pasti ada manfaatnya. Telepon untuk menyampaikan pesan suara kita, lalu lampu untuk menerangi setiap tempat di saat gelap. Teleskop membantu kita melihat benda jauh. Betapa bahagianya setiap penemuan ada manfaatnya. Betapa bahagianya hidup jadi lebih mudah. Nah, sekian. Nah, selanjutnya penemu yang pertama adalah penemu telepon. Namanya adalah Alexander Graham Bell. Lahir di Edinburgh, Skotlandia 3 Maret tahun 1847. Adalah seorang ilmuwan, pencipta dan pendiri perusahaan telepon. Lalu manfaat telepon adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Lalu penemu kedua ada Cai Lun. Cai Lun ialah penemu kertas berbangsa Tionghoa yang hidup pada zaman dinasti Han, abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Lahir di Guiyang. Jadi Cai Lun itu orang pertama yang menemukan kertas. Manfaat kertas adalah sebagai media utama menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lainnya. Nah, seperti yang teman-teman sekarang rasakan bisa menulis di buku tulis. Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak. Nah, manfaat mesin cetak untuk membuat banyak salinan halaman yang identik ini digunakan untuk mencetak buku dan surat kabar. Seperti sekarang ini, manfaatnya untuk mencetak koran-koran dan majalah-majalah. Nah, lalu selanjutnya Hans Lippershey,
penemu teleskop. Maaf apabila penyebutan namanya salah. Lalu di sini ada teleskop. Gambar teleskop zaman dahulu seperti ini. Manfaatnya untuk melihat objek yang sangat jauh, yang mengandalkan cermin sebagai pembentukan gambar yang akan diterima oleh mata. Jadi bentuknya untuk melihat objek yang jauh. Contohnya pada zaman dahulu itu, jika kita menonton teater, kita membutuhkan teleskop untuk melihat orang yang sedang berperan atau menyanyi di panggung opera. Lalu Thomas Savery adalah orang Inggris yang membuat mesin uap pertama. Manfaat mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa, lokomotif, dan kapal laut dan sangat penting dalam revolusi industri. Mesin uap merupakan mesin pembakaran eksternal atau yang ada di luar dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran. Jadi eksternal itu terpisah dari barangnya. Lalu Ibnu Nafis. Dia adalah seorang penemu dari kalangan muslim. Dia lahir di Damaskus dan sebagai penemu di bidang sains, yaitu pembuluh darah pada rambut dan sirkulasi darah kecil. Manfaat sirkulasi darah kecil yaitu darah yang mengalir menuju paru-paru untuk membuat karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen saat kita bernafas. Lalu manfaat pembuluh darah pada rambut yaitu penampung darah yang cukup tinggi dan berdinding lembut. Di sini teman-teman di kepala. Mungkin kita sebut ubun-ubun. Ibnu Al-Baitar, ia lahir di Malaga, Spanyol pada abad ke-12 sebagai penemu entang tumbuhan. Beliau memiliki buku yang isinya semua tentang tanaman, cara bercocok tanam, herbalis, dan ahli botani. Botani berarti ahli pertanian. Manfaat penelitian tumbuhan terhadap berbagai tumbuhan, membuat khasiat dari tumbuhan dan berhasil menemukan obat herbal untuk penyakit kanker dan tumor yang disebut hindiba. Jadi obat-obatan yang dari herbal atau tumbuhan. Penemu adalah orang yang menciptakan penemuan baru, biasanya alat teknik seperti alat atau metode mekanis, elektronik atau peranti lunak. Jadi seperti hardware dan software, lunak dan perangkat keras. Selanjutnya kita akan mempelajari istima. Istima, apa arti istima? Adalah kemampuan menyimak. Maksudnya adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan apa yang dibaca dan diucapkan oleh seseorang. Lalu selain itu, arti dari istima adalah menyimak, tidak hanya mendengarkan tapi menyimak dan meninjau, memeriksa, mengamati sesuatu dengan teliti. Selanjutnya, seperti dalam pelajaran bahasa Inggris yaitu listening atau mendengarkan. Di sini tidak hanya mendengarkan tapi menyimak. Di sini Ustazah Sarah akan membacakan materinya, ceritanya ya. Saya qara'u ustazuka qissatu ittiyah asmi qara'tuhu jidan. Gurumu akan membacakan cerita berikut ini dan dengarkan baik-baik. Pastikan dengarkan ya. Di slide selanjutnya Ustazah akan memaparkan arti satu persatu kata dari kalimat bahasa Arab di sini agar teman-teman lebih memahaminya. Di sini Ridwanu tilmizun nasyitun solihun. Ridwan murid laki-laki rajin dan soleh. Huwa yuti'u awa amaro abihi wa ummihu. Dia
seorang anak laki-laki yang taat dari segala perintah ayah dan ibunya atau orang tuanya. Selanjutnya, wa yuti'u au amaroddina, dan taat segala perintah agamanya. Lahu a'malu yaumiyah, baginya itu adalah pekerjaan sehari-hari. Jadi baginya taat terhadap perintah ibu dan ayah dan agamanya adalah pekerjaan kesehariannya atau kewajibannya. Nah, selanjutnya, di sini ada paragrafnya. Nah, kita artikan satu persatu lagi. Yaqumu minan naumi fis sa'ati khamisati sobahan. Nah, dia bangun dari tidurnya pada saat jam 5 pagi atau subuh. Jadi di sini fi bisa pada dan saat. Namun karena konteksnya jam, jadi bisa pada atau saat. Dia bangun dari tidur pada jam 5 pagi atau subuh. Ba'da dzalika yaqra'ul Qur'ana wa yadrusu durusahu ila sa'ati. Ada di slide selanjutnya jam berapa. Nah, kemudian atau setelah itu, ba'da dzalika, setelah itu untuk laki-laki, dzalika untuk laki-laki, tilka untuk itu perempuan. Jadi itu menunjuknya dzalika itu khusus yang berbicaranya laki-laki. Nah, sedangkan tilka itu khusus yang berbicaranya perempuan. Nah, yaqra'u, dia membaca dari kata kiroah. Jadi tambah ya, yaqra'u. Jadi dia membaca. Yaqra'ul Qur'an, Al-Qur'an, wa dan yadrusu durusahu ila sa'ati. Nah, dia belajar pelajarannya hingga atau sampai jam sa'atis sadisah. Nah, jadi kalau misalnya di akhir itu dimatikan bacanya sadisah. Jadi dia sampai jam 6 pagi membaca Qur'annya. Lalu yaktasilu wa yatanawalu futuro ba'dahu, dia mandi dan makan pagi setelah mandi. Summa yadhabu ilal madrasati la yata'allam. Nah, kemudian dia pergi atau berangkat dari kata zahaba tambah ya, jadi yazhabu. Jadi ya itu bisa dia. Kalau kita pergi azhabu, saya pergi azhabu. Nah, ilal madrasati la yata'allam, dia ta'allam. Nah, jadi dia berangkat ke sekolah untuk belajar. Selanjutnya, nah, paragraf selanjutnya ini jika dalam satu paragraf. Nah, kita artikan lagi satu persatu katanya. Yadkhulu ridwanul fasli fis sa'ati sabi'ati sobahan. Nah, dia Ridwan, jadi diperjelas, sudah dia ditambah nama agar memperjelas. Bisa Ridwannya tidak diartikan, jadi hanya dia masuk ke dalam kelas. Dalam bahasa Arab hanya mempertegas. Dia Ridwannya masuk ke dalam kelas pada jam 7 pagi. Nah, lalu ya ta'alamu hunaka ila sa'ati tsaniyati asyarata naharon. Nah, dia belajar di sana di sekolahnya sampai jam 12 sore. Asaniyati asyarah. Saniyah 2, asyarah belas, jadi 12 sore. Naharon, naharon itu siang sampai sore, jadi naharon. Hunaka masjidu fi madrasatihi.
hunaka di sana di masjid di sekolahnya, wa yusolli sholat az-zuhri hunaka fitil kasa'ati yarji'u ridwanu ila baitihi ba'da sholat az-zuhri. Nah, di sana di sebuah masjid di sekolahnya. Nah, dan dia usolli saya sholat, yusolli dia sholat az-zuhri. Nah, dia sholatnya sholat zuhur. Jadi ini mempertegas, jadi bisa disatukan, dia sholat zuhur. Hunaka fi tilka sa'ati, di sana saat saat itu dia Ridwan pulang ke rumahnya setelah sholat zuhur. Selanjutnya, nah dia pulang setelah sholat zuhur. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan mengerjakan proyek. Nah, soalnya pertanyaan dari cerita tersebut yang tadi dibacakan Ustazah Sarah. Hal Ridwanu tilmizun solihun. Nah, apakah Ridwan itu seorang murid laki-laki yang soleh? Nah, di sini teman-teman bisa menjawab na'am atau la. Na'am artinya iya, betul. Lalu la bukan atau salah. Hal Ridwanu tilmizun solihun, na'am atau la. Nah, Ridwanu tilmizun solihun. Jadi Ridwan adalah murid yang soleh, ya atau tidak? Nah, na'am bisa na'am, hiya atau huwa. Oh, ini kan laki-laki jadi huwa. Na'am atau la, huwa. Terus lalu nomor 2, mata yakumu Ridwanu minan naum. Yakumu Ridwanu minan naumi fis sa'ati. Nah, mata kapan Ridwan bangun. Nah, dia yakumu, dia bangun pagi hari pada jam. Nah, tadi seperti cerita yang ada di slide sebelumnya yang sudah dibacakan. Selanjutnya teman-teman menjawab proyeknya sesuai dengan cerita yang dibacakan Ustazah Sarah. Selanjutnya, hikmahnya mempelajari bahasa Arab, yaitu dapat membuat ilmu pengetahuan dalam berbahasa kita bertambah. Selain bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah bahasa Arab juga kita perlu untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar mengetahui kosakata dan mengasah kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Selanjutnya, kesimpulannya, istima itu adalah metode atau cara belajar dengan cara menyimak bacaan pada sebuah teks. Jadi tidak hanya mendengar, beda dengan mendengar hanya mendengarkan saja, tidak menyimak, tidak memahaminya. Selanjutnya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar dan berusaha. Jadi berusaha dulu. Setiap hari manusia selalu belajar. Nah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Jadi tuntutlah ilmu sampai teman-teman meninggal. Nah, cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, semoga teman-teman mempelajarinya kembali apa yang sudah diberikan oleh Ustazah Sarah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.